Hai, selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Bu Anis. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, semakin sehat, semakin semangat, semakin hebat. Yes, yes, yes. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan belajar tema yang ketiga, subtema 1, pembelajaran ketiga. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen, serta nyalakan tombol lonceng agar anak-anak tidak tertinggal video terbaru For Good Secang. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini yaitu yang pertama, dengan memperhatikan penjelasan guru, siswa mampu mengidentifikasi interaksi sosial masyarakat dengan benar. Yang kedua, dengan membaca, siswa dapat menemukan keberagaman dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Makanan merupakan bahan baku utama bagi manusia untuk memproduksi energi dan memenuhi segala nutrisi yang diperlukan tubuh. Ibarat bensin yang sangat vital peranannya bagi kendaraan bermotor. Makanan sangat berperan bagi tubuh manusia dalam mempertahankan kelangsungan hidup. Apa jadinya jika kita tidak makan? Ya, pastinya tubuh kita akan lemas. Namun, tidak semua jenis makanan yang kita konsumsi dapat memberikan asupan gizi yang baik dan sehat. Makanan yang sehat adalah makanan yang mengandung semua zat gizi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk memperoleh energi. Bacaan di atas sangat menarik, bukan? Ya, tentu. Dalam pemenuhan makanan, manusia tidak dapat bekerja sendiri. Ada yang tahu contohnya? Contohnya yaitu dalam budidaya padi. Manusia melakukan interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan hidup. Proses apa saja yang terjadi? Siapa saja yang terlibat dalam proses tersebut? Apakah dalam proses tersebut manusia berinteraksi dengan lingkungannya? Bagaimana dengan lingkungan sosialnya? Baik, sekarang kita bahas bersama. Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Interaksi sosial amat dibutuhkan untuk kehidupan bersama, sebab individu tidak dapat hidup tanpa individu lainnya. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami. Gunung, sungai, rawa merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Ternyata sangat menarik untuk kita cermati bahwa terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi antara manusia dengan lingkungan hidupnya. Bersama dengan ayah bunda di rumah, diskusikanlah interaksi yang terjadi di lingkungan sekitarmu. Bisa berupa lingkungan rumah
atau sekolah. Isilah tabel berikut sebagai lembar kerja yang pertama. Tabelnya pada kolom itu berisi interaksi yang dilakukan apa saja, interaksi lingkungan hidupnya, dan interaksi sosialnya. Para petani pastinya ada yang menanam wortel. Sekarang, mari kita bersama-sama membaca teks berikut ini. Mengenal wortel. Sayuran termasuk daftar makanan yang harus dikonsumsi setiap hari. Mengapa? Ada yang tahu? Seperti halnya buah-buahan, sayuran juga menyuplai serat yang sangat dibutuhkan oleh tubuh untuk memperlancar proses pencernaan. Banyak sekali jenis sayuran yang dapat kita pilih untuk dikonsumsi. Bisa dimasak, dimakan sebagai lalap, maupun dibuat menjadi jus. Biasanya anak-anak mengkonsumsi wortel itu diapakan? Dibuat seperti apapun, kita masih tetap bisa merasakan manfaat sayuran bagi kesehatan kita. Salah satu contoh sayuran yang bermanfaat adalah wortel. Wortel sangat baik untuk kesehatan mata. Kenapa? Karena wortel memiliki vitamin A dan beta karoten yang tinggi. Lalu, seperti apakah kegiatan petani wortel yang berada di balik tanaman yang berkhasiat ini? Gede Suwarda itu adalah salah satu petani wortel di Desa Batunya, Kabupaten Tabanan, Bali, yang membudidayakan wortel jenis lokal. Suwardana memaparkan, selama masa tanam, para petani rutin memberikan pupuk pada awal masa tanam. Menurutnya, pemberian pupuk di awal masa tanam itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan tanaman. Pupuk yang mereka gunakan adalah pupuk organik. Apa itu pupuk organik? Ada yang tahu? Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari alam, baik tumbuhan maupun hewan. Hasil pertanian wortel lokal juga tidak kalah mengecewakan. Gede Suwarda ini yang menjelaskan bahwa ia mampu memperoleh omset sebesar 2 juta rupiah per bulan. Dengan harga jual per kilogramnya yaitu sebesar 7.000 rupiah. Untuk pemasaran, Suwarda menjelaskan bahwa ia membawa wortel-wortelnya tersebut ke pasar Batu Riti, Tabanan. Di sana, ia bertemu dengan pengepul sayur yang kemudian mendistribusikan wortel-wortelnya ke beberapa daerah di Pulau Bali. Dalam dunia usaha pertanian, ada 3 pihak yang selalu bekerja sama, yakni ada pemasok, petani yang bersangkutan, dan distributor yang membeli sayur-mayur atau buah-buahan dari petani. Ada pula penjual sayur yang secara langsung membeli sayuran dari petani, kemudian menjualnya lagi secara berkeliling. Berdasarkan bacaan tersebut, anak-anak identifikasikan beberapa hal berikut. Yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Yang ketiga, keberagaman yang dapat kamu temukan dalam cerita yang disajikan. Untuk lembar kerja yang kedua, dari identifikasi tersebut, anak-anak buatlah laporan sederhana dengan format berikut. Yang pertama, ada judul laporannya. Yang kedua, tujuan laporan. Yang ketiga, hasil identifikasi. Dan yang terakhir, yaitu kesimpulan.
Jika anak-anak sudah selesai mengerjakan, lembar kerja yang pertama dan kedua itu segera kumpulkan ke Bapak Ibu guru kalian. Keberagaman yang tinggi dapat kita temukan di pasar, tempat para petani menjual hasil pangannya. Mengapa demikian? Apakah ada yang tahu? Mengapa di pasar? Karena pasar merupakan tempat bertemunya pedagang dan pembeli untuk melakukan jual beli. Para penjual dan pembeli bisa berasal dari suku, agama, ras, dan tingkat sosial ekonomi yang berbeda. Hari ini kita sudah belajar tentang apa saja? Adakah yang masih ingat? Hari ini kita sudah belajar tentang yang pertama, interaksi manusia dengan lingkungan alam sekitarnya. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungan sosial. Dan yang ketiga, yaitu keberagaman dalam tatanan kehidupan masyarakat. Demikianlah kegiatan pembelajaran hari ini. Semoga informasi dan pengetahuan tersebut dapat bermanfaat untuk kita semua. Tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan, taati protokol kesehatan dengan menggunakan masker ketika keluar rumah, cuci tangan pakai sabun, makan makanan yang bergizi, olahraga teratur, dan istirahat yang cukup. Setelah menyaksikan video ini, apabila ada materi yang belum jelas, silahkan anak-anak menuliskan pada kolom komentar di bawah video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya.